Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya, yang mungkin orang lain tidak diberikan nikmat seperti kita saat ini. Ya. Jadi Ustaz Arab ya, dengan banyaknya yang nikmat diberikan kepada kita, ya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa belajar dengan baik, serius, sungguh-sungguh ya. Karena apa anak Ustaz? Kita belajar saat ini ya tidak seperti belajar yang sebelum-sebelumnya. Kita penuh resiko kan? Antum datang kemari ya, tapi karena kita ingin menuntut ilmu, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga ya, Allah bimbing kita ya, tetap bisa dalam keadaan sehat ya. Jadi anak-anak Ustadz, kalau antum sudah diizinkan dan berani datang ke sekolah, semangat belajar antum tuh lebih ya, lebih. Karena anak-anak Ustadz, kalau kita ingin ikutkan diri kita ini, tentunya kita lebih suka badan kita ini untuk malas-malasan, ya kan? Iya. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu itu lebih mudah. Lebih mudah. Enak di rumah Ustaz, ana bisa Zoom belajar sambil tidur selimutan. Nah, cuman gini kan aja pakai air putih sedikit, nah dah, ya kan mesti tidur nih. Nah jadi itu ya anak Ustaz, mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan ya, dan semangat belajar yang paling penting ya. Karena yang menuntun kita ini apa? Bukan harta kita kan, tapi ilmu ya. Ini kita belum pernah bertemu ya langsung. Zoom dulu pernah? Oh Zoom pernah lah. Kalau Zoom setahun kita jumpa Zoom ya, setahun ya. Udah tahu ya? Hah? Baru ya pertama kali ya, Masya Allah ya. Antum pertama kali masuk kelas, terakhir maksud Ustaz, terakhir masuk kelas berapa? Hah? Kelas 6 SD ya? Sekarang udah kelas 8 ya? Itu pun pertengahan ya, Masya Allah, ya kan? Enak ya? Enak ya? Ya enak-enak gitu lah Ustaz, gitu ya kan? Ini namanya antum nih generasi COVID nih. Ya jadi gitulah anak-anak Ustaz ya, kita tuh nggak bisa menduga nih apa yang akan terjadi ke depan nanti ya. Kita kan nggak pernah bayangkan kita belajar dalam kondisi seperti ini kan, nggak pernah. Kita rancang-rancang pun nggak pernah ya, nggak pernah, tiba-tiba seperti ini ya. Baiklah anak-anak Ustaz, tentunya antum sudah tahu ya Ustaz ini mengajar apa, prakarya, nama Ustaz siapa ya kan, udah. Alhamdulillah. Yang Ustadz yang belum tahu antum, Ustadz sering nyebut nama si Rizik di waktu di Zoom tuh. Mana Rizik? Oh sebelah si, aduh lupa Ustadz lagi. Yang buat kerajinan itu siapa? Faik. Oh antum, Masya Allah. Kok agak kurusan antum sekarang nih? Antum mondok? Oh enggak. Ada yang mondok? Oh. Malah subur-subur yang mondok Ustaz lihat. Harusnya antum mondok. Ya kan? Enak mondok ya? Enggak rindu antum? Ya apalagi mondok ya, itu perjuangan itu sangat beda sama antum yang datang ke sekolah. Ya kan? Habis itu pulang lagi ya kan? Perjuangannya beda. Ya, belum tentu semua orang mampu mondok ya kan? Menahan hati, ya kan? Rindu masakan Umi, rindu direpetin Umi ya kan? Iya kadang-kadang kalau di rumah berantem udah jauh rindu ya kan? Baiklah anak-anak Ustaz, ini kelas 8. Antum sudah punya buku?
Belum, alhamdulillah ya. Belum punya buku. Tapi Ustaz rasa antum boleh catatlah dulu materi-materi yang akan Ustaz sampaikan ya. Kita materinya adalah ya catat aja. Maksud Ustadz antum catat bagian yang penting-penting, yang kira-kira di buku antum tidak ada. Coba Ustadz tanya dulu, nih kita nih pelajaran prakarya, ya kan? Kira-kira prakarya ini penting nggak nih menurut antum? Penting. Kenapa Pak Ik penting? Melatih? Ya, antum siapa namanya? Hah? Zain Malik? Imam Malik. Imam Malik, ya Imam Malik. Antum dari mana nih? Dari Asam. Hah? Iya. Dari Padang Bulan. Oh, Padang Bulan. Dulu SD? SD dulu pernah di Amplas, tapi pas di kelas 5 putus karena dipindah ke Usman bin Affan. Oh, Usman bin Affan ya. Insyaallah. Antum yang mondok dari? Mondok dari Tebing. Hah? Dari Tebing. Oh, Tebing. Satu lagi? Bangsa. Di Bangsa. di Langsa, Aceh ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Jadi sebenarnya saat ini ya, Ustadz agak sesak kalau ditutup terus. Sebenarnya ya, pelajaran bukan pelajaran maksud Ustadz. Saat ini di dunia kerja khususnya ya, dunia kerja, kita tuh dituntut memiliki keahlian. Ya kan, walaupun antum Ustaz, ana nih ijazah ana nih S3 Ustaz, ya kan, gelar ana dokter nih Ustaz, ya kan, doktor S3. Tapi kalau antum nggak memiliki skill, kayaknya susah. Orang zaman sekarang tuh nggak suka tuh cuman omong doang, teori-teori aja gitu, ya kan. Orang lebih suka tuh praktis, ya, praktis. Ya, kayak sekarang tuh Ustaz sering sekali tuh. Lihat ini nggak ada apanya ini, nggak ada. Kalau kita bicara tentang akademis, pendidikan, kayaknya jauh dari pendidikan, tapi kita membutuhkan dia, ya kan? Kita membutuhkan dia. Banyak orang membutuhkan dia. Contohnya apa? Tukang bengkel sepeda motor, ya kan? Tukang bengkel sepeda motor. Kalau Ustaz lihat dia nggak ada apa pendidikannya, malah kadang putus sekolah. Tapi memiliki skill. Ya maksud Ustaz bukan begitu. Kita pun walaupun kita sekolah, kita memiliki skill lebih hebat lagi ya kan. Kita tahu teorinya, kita tahu cara prakteknya, itu lebih lengkap lagi tentunya, ya kan? Lebih lengkap. Jadi prakarya ini anak-anak Ustaz ya itu membimbing antum ya untuk bisa memiliki satu keahlian, keterampilan, ya kan? Jadi nanti kita ada buat kerajinan, kita juga nanti ada memasak, beternak, ya kan, macam-macam, ya. Jadi itu dia di SMP ini anak-anak Ustadz, apalagi antum sekarang kelas 8, ya kan, kelas 8 ini kalau Ustadz rasa tenaganya itu sudah besar ya, sudah besar. Kalau antum disuruh ngangkat batu seberat badan antum bisa nggak? Saya separuh lah start gitu kan. Kalau misalnya antum disuruh Pak Ik, antum mangkat nih beras nih 1 goni, kuat ya? Paling beratnya 30 kilo. 30 kilo kuat lah ya. Kalau lebih lah, berat badan paling udah 50, 45 ya kan. Kalau kita bisa mengangkat seberat badan kita, paten. Coba antum tes lah, latihan antum nanti di pondok, ya kan, sama Ustaz Jubri, biar anak yang angkat Ustaz Jubri, ya kan? Oh, bukannya siapa? Ustaz Iko sama Ustaz Ayub. Oh, Ustaz Ayub ya? Oh, bukan Ustaz Jubri ya? Oke, baiklah anak-anak Ustaz. Kebetulan ini kita masuk yang agak-agak mudah nih anak-anak Ustaz ya.
kerajinan bahan lunak, ya kan? Kalau kita bicara tentang bahan lunak, ya bahan lunak, itu dalam pikiran kita tuh apa? Dalam bayangan kita apa tuh? Tanah liat. Tanah liat, kapas, misalnya. Kita nggak punya absen ya? Belum ada ya? Ya, tanah liat misalnya kan. Kalau apa lagi? Siapa lagi? Siapa yang punya abang di sini? Ada? Nggak ada? Abangnya di sini siapa? Askia? Hah? Gadip? Oh Gadip. Antum? Siapa? Oh antum adik Paris ya. Ini tetangga Ustadz berarti nih, rumahnya dekat sama Ustadz, ya kan? Yang lain nggak ada ya? Tamat ya dari sini. Apalagi kira-kira kalau misalnya Ustadz bicara tentang bahan lunak nih, dalam pikiran antum apa nih? Ada yang kapas dalam pikirannya. Anak kalau lunak, botol. Iya, botol. Kalau misalnya lunak dalam pikirannya botol. Antum coba. Tanah liat. Ya, antum? Tanah liat. Antum siapa namanya? Firza. Mirza. Mondok enggak? Kenapa enggak mondok? Dekat ya. Orang dekat Ustaz pasang mondok pula bilang. Jadi kalau kita bayangan kita kalau lunak itu ada yang tanah liat, tapi lunak itu sifatnya ya Ustaz ya. Ustaz ya. Sifatnya lunak. Lunak itu apa? Mudah dibentuk misalnya gitu kan. Lembek Ustaz, kan? Bagaimana? Sabun. Itu kan materialnya, tapi sifatnya nih Ustaz, ya kan? Ya, lunak. Kan ada lunak, ada keras nih. Ustaz, kalau keras tuh susah dibentuk, ya kan? Kuat misalnya. Ya kan? Ini keras sekali nih anaknya nih Ustaz. Berarti kuat kali nih. Senega ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi bahan lunak nih ya. Jadi kerajinan bahan lunak mudah dibentuk, ya kan? Lembek misalnya, itu juga termasuk karakternya dari bahan lunak, ya. Sekarang bahannya apa saja? Baru kita bicara. Oh, bahannya apa ya? Tanah liat, ya termasuk ya. Kepada sifat-sifat yang Ustaz sebutkan tadi, ya kan? Tanah liat itu termasuk ya. Lembek, ya kan? Kertas misalnya. Bisa kertas? Iya. Basah lembek. Jadi bubur kertas, ya kan? Habis itu diapain? Kasih saus enggak? Enggak ya? Jadi bubur kertas itu bukan untuk makanan, ya kan? Iya kan? Apa bisa dimakan? Bisa aja. Cuman nggak sehat. Ya. Jadi itu ya. Apalagi kira-kira? Sabun. Sabun termasuk ya? Bisa ya? Bisa. Apalagi kira-kira nih? Ya, apa tadi tuh? Lilin. Ya, lilin termasuk ya. Banyak sebenarnya, ya kan? Ada yang playdoh itu antum tahu? Tahu ya? For clay, ya kan? Itu seperti itu tuh termasuk. Di tahun-tahun kemarin Ustaz sempat praktekkan ini juga ya, anak-anak Ustaz ya. Jadi kita buat praktekkan bahan lunak. Jadi kalau antum biasanya mainan anak-anak itu ya, yang ada kayak apa namanya? Lilin-lilin itu ya, playdoh itu ya, atau for clay namanya, bisa dibentuk ya. Kalau slime itu dia terlalu lembek ya, nggak bisa dibentuk ya, memang dia lunak tapi nggak bisa dibentuk. Tapi kalau lilin bisa, ya kan? Misalnya antum buat lilin, antum buat warna-warna, ya kan? Jadi itu ya anak-anak saya. Jadi kalau misalnya lunak apa tadi? Ya, mudah dibentuk. Oke. Ya, jadi kalau
kerajinan bahan lunak ya, itu ada yang dimaksud dari bahan alami dan buatan. Alami dan buatan. Oke, ya. Jadi alami itu apa maksudnya itu? Coba saya tanya. Alami, murni. Ya. Kalau alami dan buatan. Hah? Ada di alam. Buatan yang buatan dari manusia. Ya, ada lagi kira? Ya, ada lagi kira-kira? Kalau alami dari alam, ya. Kalau yang buatan manusia. Betul tuh Faik? Ustadz ingatnya Faik aja. Dia selalu aktif di Zoom ya kan. Yang lain aktif juga, cuman Ustadz lupa. Si Rizik, kayak kalau alami itu ya tentunya kita bisa langsung dapat ya di alam, misalnya kita nggak perlu diolah lagi kan. Kalau yang buatan itu perlu pengolahan ya, bisa dicampurkan dengan bahan-bahan kimia. Nah ya, buatan maksudnya ya, buatan. Jadi seperti itu. Kalau yang alami contohnya tanah liat tadi kan kita bisa langsung dapat kan. Tanah liat dapatnya di mana? Pinggir sungai. Tapi nggak semua daerah ya, maksudnya nggak semua daerah. Kayak misalnya itu ada yang perlu digali lagi ya kan, kayak di sawah misalnya gitu kan, ada. Hah? Iya. Jadi dia kualitas tanahnya itu beda-beda juga ya anak-anak Ustadz ya. Karena kalau kita lihat tanah liat tuh di kota Medan ini semua nggak ada ya pengrajin tanah liat ya. Paling nggak ada. Nah itulah kalau antum orang Medan tuh nggak mau repot orangnya, ya kan? Iya, maunya beli aja. Pokoknya duit yang mengatur nih, ya kan? Nah, kalau di Aceh kayak mana Aceh? Langsa, di Langsa antum ada nggak kira-kira pengrajin tanah liat dekat rumah antum? Hah? Nggak, jauh. Sampai-sampai kalau antum butuh tanah liat tuh, antum tuh belinya harus ke mall, Gramedia, ya. Iya di Gramedia ada jual tanah liat. Nah, tentunya harganya harga mall ya kan. Padahal iya itu karena apa? Karena kita tuh nggak mau repot. Ada di Gramedia kalau antum mau tanya tanah liat ada kan. Ya, tapi tentunya mahal ya, anak-anak saja mahal. Ya. Bagaimana? Iya, tapi kan kalau antum perhatikan yang sudah dijual-jual di mall ataupun di tempat-tempat supermarket itu tentu kemasannya menarik, sehingga antum pun nggak sangka tuh tanah liat itu dikemas baik, rapi, bersih ya kan. Kalau kita pakai kresek, berlumpur-lumpur lagi bekasnya ya kan, ya nggak bernilai harga. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu nanti kita ada masuk tuh bahas tentang packaging ya atau kemasan ya. Nah, nanti ada kita bahas tuh. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita nggak menarik jadi tertarik kita, ya kan? Karena apa? Karena kemasannya. Nah, insya Allah nanti kita pelajarkan. Baiklah anak Ustadz itu contohnya. Kalau misalnya yang buatan nih, yang buatan sabun ya kan? Kan kita nggak bisa korek-korek tanah tiba-tiba dapat sabun ya kan? Ya kan? Kalau korek-korek tanah dapat tanah liat bisa ya? Dapat lumpur ya kan? Korek-korek tanah, sabun udahlah korek tanah aja mandi pakai. Ya kan? Tuh ya. Apalagi contohnya selain lilin, selain sabun lilin ya. Nah, kapas nih perlu diolah apa enggak? Ada yang kapas. Apa beda kapas sama kapuk? kapok ya. Kapas lebih lembut. Bahannya sama? Beda. Beda.
Oke. Seperti kertas juga ya anak-anak saya, atau fiberglass, tahu antum ya fiberglass ya? Itu dia dari zat kimia juga ya, yang dicampur ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Sampai situ mungkin antum sudah bisa membedakan ya, mana yang alami, mana yang buatan ya, alami dan buatan. Itu penting tuh. Semangat gak nih? Kalau Ustadz lihat udah mulai klewer-klewer ini, klewer-klewer. Hah? Kipasnya? Nanti nggak ada kipas antum keringetan. Ya kan? Udahlah, ada paten ini. Kencengan ini? Enggak, kurang kenceng. Nah, kalau kenceng kali nanti terbang kita semua ini. Ya. Oke, sampai sini sudah. Kemudian anak-anak Ustadz ya, kerajinan ini ya bisa juga fungsinya ya, kita bedakan fungsinya sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Tahu ya? Fungsi hias dan fungsi pakai. Setiap benda kerajinan itu pasti dua pilihan itu. Antum mau jadikan fungsi hias atau fungsi pakai. Ya. Nah, jadi kalau kita buat contohnya gelas dari tanah liat misalnya, itu fungsinya apa? Ya itu hias atau fungsi maksudnya? Fungsional ya, digunakan ya. Nah jadi seperti itu. Iya. Misalnya ada juga buat tungku misalnya kan? Tungku itu sebagai apa tuh? Hiasan? Fungsional ya. Saat anak di rumah anak tuh saat tungku itu dijadikan hiasan di dalam lemari, ada nggak? Sekarang ya, nah, kalau dulu mungkin zaman Ustadz itu ada orang yang lemari tamu tuh dihias pakai gelas-gelas, ya kan? Sekarang masih ada ya kan? Sebenarnya itu fungsional kan, gelasnya itu bisa dipakai, tapi karena mungkin nih gelasnya dari Cina mungkin ya kan, dari dinasti Ming misalnya kan, kalau dipakai sayang misalnya kan, diletak di lemari dikacain, dilap terus nggak pernah dipakai, ya. Sebagai fungsi piring lagi, ada piring-piring yang ya kan, piring-piring keramik ya kan, sebenarnya aslinya itu fungsional. Tapi dijadikan benda hias, ya, bisa ya. Masih ada zaman sekarang tuh, masih ada. Ya, rumah antum ada? Oh ya, rumahnya besar, piringnya besar nggak? Oh, ya, jadi seperti itu ya. Jadi di Indonesia ya anak-anak saya, benda-benda kerajinan ini ya menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya ya. Jadi coba antum misalnya dari daerah Sumatera Utara, kira-kira apa tuh kerajinan yang mencirikan khas daerah? Kerajinan ya? Oh iya, makan aja antum. Jawa batik misalnya, nah, itu kan ciri ulos. Nah. Oh dari Aceh apa nih? Kopiah ada ya. Khas Aceh tuh. Kayak mana? Kayak mana? Kopi apa? Topi. Kopi apa toh? Kopiah. Nah. Kopiah Aceh itu kayak mana? Ustaz kok belum pernah? Hah? Segitiga gini? Enggak. Ukiran-ukirannya bentuknya sama kayak yang biasa? Beda? Kayak mana dia? Runcing? Nah besok bawalah, minggu depan Ustaz tengok lah. Siap? Nah. Oke ya. Banyak ya di daerah-daerah lain. Jadi kalau antum tuh sebenarnya menandakan antum itu cinta ya sama daerah antum, itu antum kenal lah ya, kenal sama budayanya, kekasannya ya. Tentunya budaya-budaya yang tidak
berseberangan dengan syariat kita, ya kan? Kalau budaya-budaya yang berseberangan, misalnya Ustaz, di tempat Ustaz, di Danau Toba sana, wih, ada kerajinan patung Ustaz misalnya. Nah, itu kan udah bertabrakan sama syariat kita kan? Patung boleh nggak? Nggak boleh. Ataupun antum perhatikan, kadang nih banyak nih anak-anak Ustaz ya, yang kita tuh nggak paham nih. Misalnya ada kerajinan ukiran-ukiran misalnya gitu. Kayak di piring tadi, karena piringnya cantik, ukirannya gambar makhluk hidup. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti diminta pertanggungjawaban. Iya, karena orang yang paling keras azabnya adalah orang yang menggambar makhluk hidup, ya kan? Menggambar. Nah. Gimana kalau gambarnya yang hewan itu orang bisa? Kayak naga yang belum tentu ada. Sama aja, yang tetap nggak boleh. Yang nyata aja nggak boleh, apalagi yang kita hayal-hayalkan, kita karang-karang, ya kan? Sedangkan begini anak-anak saya, kadang-kadang ini banyak terjadi, tapi ini kita nanti siapa tahu antum bertemu dengan seperti ini. Banyak ada orang contohnya baju batik, ya kan? Baju batik kan banyak motifnya, ya kan? Nah, jadi baju batik itu ada motifnya namanya flora, ada motifnya fauna, dan ada figuratif. Kadang-kadang kalau kita lihat sekilas, kita tuh nggak ini ya, nggak nyangka kalau itu gambar makhluk hidup karena sudah distilasikan. Nah, itu kita pakai, ya kan? Sholat kita ke masjid juga pakai baju gambar-gambar. Apalagi kalau antum inilah ya, ini uniknya sekolah kita ini, banyak iklan. Nah, antum nanti kalau dengar dari YouTube iklannya banyak, ya kan? Nah, jadi lupa Ustaz kayak mana tadi. Iya, makhluk hidup. Kadang-kadang kita cobalah antum kalau punya baju batik antum perhatikan kawan. Kalau antum batiknya dari Jawa misalnya, ada motif Garuda namanya, itu kita nggak bisa. Kalau nggak kita perhatikan, bener-bener iya. Makanya Ustadz sekarang kalau mau pakai baju batik, Ustadz pikir-pikir dulu. Terlalu banyak motif dan, di mana? Itulah, ya kan? Sebenarnya untuk menghindari itu nggak perlu. Kita pakai yang polos saja, ya kan? Lebih aman, ya kan? Lebih aman. Pakai samasi misalnya. Nggak boleh mereka. Apa? Kalau foto ya sama aja, gambar juga. Ya itu lah, makanya Ustadz lihat nih siapa yang ngumpulkan tugas, foto profilnya ada, tolonglah diganti, ya kan? Gantilah. Antum pengen apa? Pengen terkenal, ya kan? Pengen kena ain, antum. Oke, baiklah anak Ustadz, kita masuk ke materi kita lagi. Dah, itu kita banyak kali apanya merengnya. Itu tadi tentang apa ya, mencirikan kebudayaan atau daerah setempat ya. Tapi itu sekali lagi Ustadz tekankan kepada antum harus bisa memilih, apalagi antum sekarang sekolah di Ulu Nuha, Masya Allah ya. Antum harus tahu yang bertabrakan sama syariat itu, antum harus ikutin syariat lah, ya kan? Ustadz, ini budaya nenek moyang anak Ustadz. Kami kalau ada acara-acara pakai baju gini, ya kan? Nggak boleh, ya. Nah, ya antum yang ngalah mana? Ngalah mana antum? Mana yang antum duluankan? Kalau seperti itu, ya tentunya budayanya dikalahkan, ya nggak boleh. Syariat itu di atas segalanya, ya kan? Di atasnya. Nggak boleh, ya biar aja kita nggak usah datang acara itu kalau memang nggak bisa dihindari. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ya tentunya kalau kita juga pergi ya jalan-jalan di suatu tempat, satu daerah ya, jalan-jalan tentunya kita sering tuh ada oleh-oleh souvenir. Kalau antum ke Bali, ya kan, pernah ke Bali? Baligi? Baligi apa tuh? Oleh-olehnya apa tuh? Souvenirnya apa? Kerajinannya? Kira.
Mandi itu. Ah, nggak beli oleh-oleh tuh. Cuma jalan-jalan aja ya. Nggak pernah bawa oleh-oleh tuh. Ya ada juga kan misalnya baju nih, ya kan? Baju kaos atau gantungan kunci, ya kan? Ada kan? Biasanya kalau tempat-tempat wisata ya seperti itu ya. Kalau antum ke Bali itu, Ustadz pernah dikirimi oleh-oleh dari Bali, baju, kainnya bagus, enak dipakai nih untuk sehari-hari. Tapi gambarnya gambar barong. Tahu antum gambar barong? Nah, ya kan? Tentunya nggak bisa, ya, nggak bisa. Bisa kita gunakan. Nah, baiklah anak-anak Ustadz. Jadi banyak nih tempat-tempat wisata, tapi itu lagi tadi kembali saya ingatkan kepada antum kalau tempat wisata ini juga antum perhatikan. Kalau sekarang kan antum sudah tahu ya mana yang boleh atau yang nggak boleh. Nanti antum pergi tempat wisata, ternyata tempat wisata itu adalah tempat peribadatan agama lain. Ya kalau dulu ya kita belum paham ya kan, Ustaz. Ana kebetulan lagi di Jogja nih, Ustaz. Ana mau ke Candi Borobudur, Ustaz. Pernah, ya pernah, Ustaz juga pernah. Tapi kalau kita sudah tahu, perlu. Nyata tuh nggak boleh ya? Boleh. Tapi semua nengok aja sekarang. Oh, nengok aja dari YouTube bisa juga. Ya kan? Apain kita ke sana? Tiba-tiba sampai sana kita dicabut nyawanya. Aduh. Coba. Nah, itu ya anak Nasar ya. Nah, jadi tapi jarang sekali ya kalau kita lihat ini souvenir-souvenir yang dari bahan kerajinan lunak, jarang sekali ya. Paling kalau gantungan kunci jarang juga ya. Plastik ya. Oke. Baiklah anak Ustaz, kalau dia kerajinan lunak ini tentunya tekniknya lebih mudah ya. Karena sifat bahannya ini yang mudah dibentuk, tekniknya sangat mudah. Nah, jadi antum tuh bisa pilih ya ataupun membentuk sesuai yang antum inginkan. Kalau misalnya dari lilin lebih mudah ya. Dari sabun tinggal antum ukir. Hanya saja teknik keterampilan kita ini perlu juga ya. Jangan bahannya mudah tapi hasilnya nggak karuan. Ya kan, nggak karuan. Kadang Ustadz pernah nih gini. Sering nih kalau ada kumpul apalagi prakarya buat kerajinan. Kadang-kadang kita yang penting anak ngumpul Ustaz, ya kan? Ada nilainya. Nah, tapi nggak mau dia kualitasnya. Nanti di tes anak kelas 7 buat kerajinan, anak kelas 8 buat kerajinan, kok lebih bagus anak kelas 7. Sebenarnya kalau kita bahannya ini tidak sulit ya, kayak bahan lunak kan nggak sulit bentuknya kan, berarti kita harus keseriusan kita, ya kan, serius. Kalau nggak serius, ya jadinya ya asal-asal juga, ya kan. Tengok antum pernah lihat si Paik kan, waktu Zoom buat apa tuh karyanya Origami modular. Hah? Origami modular. Origami? Modular. Nah, jadi antum Ustadz aja pun mungkin nggak paham itu ya kan? Saking bagusnya karya si Paik. Karena apa? Keseriusan. Mungkin Paik sering coba-coba ya. Sering buat. Sering ya. Nah, jadi tuh kita harus sering mencoba. Jadi anak-anak Ustadz ya, sebenarnya pelajaran prakarya ini akan lebih menarik, nggak bikin kita ngantuk, ya kan? Kalau apa? Kalau kita praktekkan, ya kan? Kalau kita praktekkan, iya. Cuman kalau untuk praktek ini, Ustadz harapkan ya walaupun kita dalam keadaan begini, ya. Waalaikumsalam. Walaupun keadaan kayak gini kita tetap semangat ya. Kalau dulu Ustadz buatnya ini dari tepung ya, tepung. Dari tepung, tapi kita membuat
hiasan. Ya, tepungnya kan seperti buat play-doh itu, tapi dari tepung. Kemudian kita bentuk. Nanti Ustadz akan bicarakan dulu kepada pihak sekolah, kira-kira kita dah boleh nggak praktek. Tapi ingat anak-anak Ustadz ya, Ustadz tuh sangat suka sekali membuat kerajinan itu dari bahan-bahan yang nggak terpakai. Ya sesuaikanlah sesuaikan sama materi kita. Ya, nggak terpakai. Jadi kalau misalnya antum nanti sudah buat karya misalnya, Ustadz tanya, ini berapa modalnya? Kan pernah Ustadz tanya gitu kan? Modalnya nih Ustadz, ana bahannya yang bagus-bagus nih Ustadz, ya kan? Modalnya 50.000. Udah jadi kita letakkan. Kira-kira ada nggak yang berani membeli ini dengan harga 50.000? Aduh Ustadz, 20.000 aja orang mikir nih Ustadz. Berarti artinya apa tuh? Karya kita nggak bagus, ya kan? Iya, ada gitu. Tapi kalau misalnya antum dari bahan-bahan, ini modalnya berapa Ustadz? Ini modalnya modal apa aja nih Ustadz? Modal malu aja Ustadz. Minta di apa? Di tukang batok kelapa Ustadz, gitu ya kan? Nggak ada modal. Tapi ketika udah jadi dibuat, nih Ustadz ada yang mau beli nih Ustadz 100.000. Berarti apa tuh? Berarti bagus karya kita. Nggak usah kan 50.000, 5.000 aja pun dibeli orang, kita udah dihargai lah. Karena apa? Karena kita modalnya cuman dari barang-barang bekas. Kalau misalnya tanah dari orang boleh pakai biarin aja gitu. Boleh lah, ya kan? Saat anak ini dari tanah liat, anak mau buat Gucci, ya kan? Di mana? Ada saat di belakang pondok anak gali nanti. Pondok antum dekat sungai? Enggak, yang Di sana. Anak gali saat. Akhirnya antum berdayakan kawan-kawan pondok antum buat Gucci semua. Antum jual. Nanti pulang kampung antum udah jadi pengusaha Gucci. Ya, oke. Ya. Coba antum lihat atau antum bayang-bayangkan, kira-kira di rumah antum tuh ada nggak barang-barang kerajinan yang terbuat dari bahan lunak? Ada? Ya, apa? Bantal. Ada yang lain? Si Fadil, Rehan. Kan? Antum yang minuman kesehatan itu kan? Minuman apa namanya? Batang apa? Ustaz kalau udah minum herbal, Ustaz ingat antum. Ya kan? Apa Rehan? Akar bajaka. Ini antum nih. Nanti antum cari di Google ya. Akar bajaka. Ini fungsinya apa nih? Apa Rehan? Stamina. Iya, sekarang antum tuh harus ya dalam kondisi kayak begini itu, antum tuh harus banyak-banyak mengkonsumsi ya herbal. Ini sekedar ini ya, sekedar ini. Kenapa? Kalau antum minum herbal itu pasti tidak ada efek samping, ya kan? Nggak ada efek samping kan? Minum madu ada efek sampingnya? Lebih kuat gitu ya. Maksudnya yang ke arah tidak baik, nggak ada kan? Nggak ada kan? Coba antum minum obat sakit kepala. Ya kalau cuma ngantuk nggak masalah. Tapi nanti efeknya apa? Iya, berarti obatnya gagal. Ya kan? Coba antum minum nih akar bajaka. Ya kan? Iya. Antum boleh pesan nanti, itu dari Kalimantan ya? Dari Kalimantan. Sama si Rehan, bukan sama Ustadz. Oke, baiklah. Jadi prinsip kerjanya ya anak-anak Ustadz ya. Dalam praktek ya, antum boleh catat ya, pada praktek kerajinan
dibuat ya. Ini ada berapa prinsip ya yang harus antum perhatikan. Boleh dicatat. Yang pertama ya. Ya, prinsip ya dalam membuat kerajinan yang pertama adalah keterampilan tangan ya, keterampilan tangan. Ya, jadi keterampilan tangan dibuat dengan menggunakan ya, dengan menggunakan keterampilan tangan. Jadi kita langsung buat ya dengan tangan kita. Manual lah istilahnya, ya kan? Manual. Walaupun ini dikerjakan dengan produksi yang banyak ya, anak-anak Ustadz ya, manual. Kalau antum pergi itu di daerah Yogyakarta, pernah ke Yogyakarta? Ada satu daerah tuh, nama daerahnya Kasongan. Tahu antum? Itu satu kampung itu pengrajin tanah liat. Ya, pengrajin tanah liat. Jadi di sana walaupun banyak produksinya, itu dibuat manual, pakai tangan. Jadi semua rumah itu mengerjakan kerajinan-kerajinan ini ya. Jadi ada juga yang disebut dengan industri ya. Industri, boleh anda catat ya. Industri itu ya kerajinan yang tertumpu pada kekuatan mesin. Kekuatan mesin. Industri ya adalah kerajinan yang tertumpu pada kekuatan mesin ya. Jadi kalau misalnya ada yang buat kerajinan tangan, ada juga yang industri ya. Ada ya guci-guci atau gelas-gelas tanah liat tapi pabrikan, ada ya, pabrikan banyak. Jadi kalau industri ya tentunya dia bisa mengerjakan dengan produksi yang banyak, dengan cepat juga ya. Apa bedanya tangan dengan produksi apa industri ya? Perbedaannya di mana kita bisa melihat perbedaannya? Kerajinan tangan yang manual dengan yang industri. Hah? Kerapiannya, presisi mungkin ya, lebih rapi. Iya, kan tadi udah Ustadz bilang pakai mesin. Antum berarti nggak nyatat, kan? Nggak nyatat kan? Kan udah Ustadz bilang tadi ya. Ya maksudnya bendanya itu, hasilnya, perbedaannya di mana? Tadi kata siapa? Mirza, lebih rapi, lebih presisi dia, ya kan? Lebih cepat pakai mesin, produksi banyak cepat, sekali enter aja lah jadi 1000, ya kan? Ya kan? Tapi estetikanya, nilai keindahannya beda-beda ya anak-anak Ustaz ya, beda-beda. Ada orang yang lebih suka tuh dia dengan kerajinan tangan langsung, manual. Ya, dan nilainya itu bisa lebih tinggi kalau pengrajinnya memang bagus ya kan. Antum lihat nih ada guci yang mahalnya sampai nggak kebeli, nabung bertahun-tahun, ya kan? Karena apa? Karena ini buatan tangan asli nih dari dinasti Ming misalnya, ya kan? Iya. Ada juga yang dibuat nih kopiannya sama persis tapi pabrikan, ya kan? Pabrikan. Nah, itu nilai estetikanya ya tentu berbeda seperti itu. Jadi kemudian anak-anak Ustadz yang kedua adalah keterampilan teknik.
Catat ya. Dua, keterampilan teknik. Nah, ini teknik, ini kan cara ya, cara kita buat ya, cara kita buat. Jadi benda-benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang ya, secara berulang-ulang, antum melakukan secara berulang-ulang, masa gitu, antum pergi sekolah aja lah, jalannya itu aja, antum udah lebih apa nih ya, lebih bisa menguasai nih. Oh, di sini ada lubang nih, set, nah, ya kan, udah tahu antum langsung. Kita kerjakan berulang-ulang. Begitu juga dengan keterampilan, ya. Tingkat kesulitannya, mau dibelokkan, mau di apa, udah bisa tahu antum ya. Ada kekhasannya ya, kekhasannya. Sehingga antum bisa memiliki apa nih, ciri-cirinya, ciri khas misalnya. Wah, ini buatan si Mirza nih, ya kan? Nah, beda nih, dia agak gelasnya agak melebar ke atas nih, ya kan? Ya. Jadi mungkin karena kita sudah biasa, hasilnya mungkin dilihat orang tuh sulit ya, tekniknya ya, tekniknya lebih sulit ya. Dan anak-anak Ustadz ya, keterampilan-keterampilan ini nggak bisa nih, kita cuman baru mulai buat sekali, tiba-tiba langsung dengan hasil yang sangat baik gitu kan. Biasanya kita perlu latihan, semua juga perlu latihan, perlu proses ya kan. Jadi antum harus mencoba. Yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kedaerahan. Ya. Kedaerahan atau tradisional. Nah, ini seperti yang Ustadz katakan tadi. Jadi pembuatan keterampilan ini sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, ya kan? Sangat dipengaruhi adat istiadat setempat. Oke, sampai sini Ustadz mau tanya dulu, ya. Kita sampai jam berapa? 10. Ya, saya tengok. Oh, udah habis gitu. Nah, baiklah anak Ustadz, insyaallah pekan depan kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Saya harapkan kita bisa lebih semangat lagi ya. Kalaupun nanti ini bisa kita praktek, insyaallah kita akan praktekkan ya. Kita praktekkan biar kawan-kawan antum yang ikut belajar online lebih tertarik dia, ya kan? Dia nyoba di rumah, antum ya. Bagaimana? Prakteknya bisa kerjasama. Nggak dengar Ustaz? Prakteknya bisa kerjasama. Kerjasama? Nah, di masa-masa sekarang ini kan kita nggak boleh apa kan? Kita harus jaga jarak ya. Ya kan? Jadi harus sendiri. Lagian kerjaan kayak gini harus kerjasama, kecuali kita buat masjid kerja sama-sama nggak apa-apa. Orang cuman buat hiasan aja sama-sama. Ya. Oke, baiklah anak Ustaz, sudah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya. Saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.